Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada sebuah berita ini dari media. Gue ambil dari akun NetSalt1 terkait dengan bagaimana keadaan Ruben Amorim ya, dengan keputusan-keputusan yang dilakukan dan juga keadaan terkait dengan skuad Manchester United yang tentu saja ada hubungannya dengan Ruben Amorim. Disebutkan di artikel ini ya, ini bagian dari artikel, disebutkan bahwa Ruben Amorim ini sangat direct, sangat langsung ketika berkomunikasi dengan pemain-pemainnya. Tapi dia ini sangat mudah untuk diajak berdiskusi dan sering sekali suka melempar candaan. Satu candaan atau dua candaan dengan pihak-pihak orang-orang yang biasa berbicara dengan dia setiap pekannya. Dan salah satu hal yang dinilai sebuah kesalahan mungkin ya, bahwa di awal terutama dia ini terlalu jujur. Pada contohnya, salah satu contohnya adalah ketika dia menyebutkan bahwa skuadnya ini adalah yang terburuk di sejarah Manchester United. Saat ini dia disebutkan lebih hati-hati, tapi dia mengerti pekerjaan yang dilakukan dan ada banyak juga manajer di Premier League yang kurang lebih bisa jadi membuat kesalahan ataupun juga terpleset ya dalam pernyataan-pernyataan yang dikatakan. Nah, dari informasi ini menurut gue ada hal yang menarik bagaimana gaya manajemen dari Ruben Amorim yang sempat juga gue bahas di video sebelumnya, bagaimana dia ini menghadirkan batasan ya dengan pemain-pemainnya. Ada semacam kayak jarak dalam tanda kutip yang diciptakan karena dia ingin menekankan posisinya sebagai head coach Manchester United dengan teritori yang berbeda, dengan tugas juga yang tidak sama. Ini juga sebenarnya kalau dilihat ke atas ya, struktur klub Manchester United yang baru ini kan juga ada banyak lapisan, ada banyak level yang memang tidak sama tapi tetap terhubung. Dengan skuad Manchester United sendiri, Ruben Amorim ini disebutkan salah satu penghubung ya yang digunakan oleh Ruben Amorim adalah seorang Bruno Fernandes sebagai seorang kapten. Dia ini dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Ruben Amorim untuk skuad Manchester United, baik itu di dressing room dan juga di atas lapangan. Namun demikian ada fakta menarik disebutkan bahwa ya Ruben Amorim ini juga mudah untuk didekati begitu ya, dan senang bercanda. Jadi menurut gue memang walaupun dia menciptakan batasan-batasan tapi tidak secara kaku gaya manajemen dari seorang Ruben Amorim. Dia juga merupakan seseorang yang suka bercanda misalnya, dan menurut gue juga bagaimana dia berasal dari Portugal ya, bagian dari Eropa bagian selatan, di mana memang biasanya setahu gue kultur di Eropa Selatan ini berbeda dengan Eropa Utara ataupun Eropa Barat yang mungkin lebih kaku, dalam tanda kutip lebih serius. Tapi bagaimana kecenderungan secara kultur yang gue ketahui, gue bisa jadi salah tapi ini yang gue mengerti ya, bahwa memang orang Eropa bagian selatan ini lebih mudah bergaul ya, lebih hangat, kurang lebih seperti itu. Dan namun demikian disebutkan juga bahwa seorang Ruben Amorim ini dinilai atau sempat membuat sebuah kesalahan ketika dia menyebutkan sisinya adalah yang terlemah di sejarah Manchester United. Ya memang musim lalu Manchester United ini sangat kacau, sangat buruk begitu, tapi untuk mendapatkan label atau dilabelkan sendiri bahkan bahwa skuadnya ini merupakan yang terburuk, yang terlemah, ya dari beberapa perspektif mungkin bisa dilihat ya ini menggambarkan apa yang fans rasakan. Tapi di sisi lain dari pihak pemain ketika diberikan label bahkan langsung oleh head coach yang bahwa mereka adalah bagian dari skuad terburuk, ini kan juga bisa menjadi ada anomali di sana ya. Walaupun kalau menurut gue secara ringan amatiran dari apa yang gue saksikan, paling tidak Manchester United dari awal gue
mengikuti klub ini di tahun belum lama sih ya, masih di tahun 90-an tengah. Ya memang ini yang paling mengecewakan musim lalu begitu. Dan tapi mungkin menurut gua ada wisdom, ada kebijakan yang seharusnya diambil juga oleh Ruben Amorim. Misalnya ya tidak terlalu terbuka 100% ke media, ke publik tentang keadaan klub secara aktual. Menurut gue seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang bisa dikatakan dengan cara yang tidak terlalu direct. Menurut gue seperti itu, karena dari sisi fans, dari sisi media nih merupakan hal yang, terutama dari sisi fans ya mungkin apa yang disaksikan, tapi kan komponen klub tidak hanya fans, tidak hanya media, ada juga staff yang ada di klub, ada manajemen, ada pekerja-pekerja lainnya juga yang bekerja langsung secara internal di Manchester United, pemain juga demikian. Dan pemain ini kan tidak hanya pemain senior, tapi ada juga pemain muda, pemain akademi, pemain anak-anak segala macam. Jadi menurut gue harus lebih dalam tanda kutip lebih bijak begitu. Dan terkait dengan lebih bijak ini mungkin juga dimaklumi bahwa Ruben Amorim dari sisi usia tergolong masih muda. Belum lagi fakta bahwa ya musim lalu ini adalah musim adaptasi bagi Ruben Amorim ya kan. Berada di Manchester United, berada juga di Premier League, di mana ya ini negara yang berbeda, kultur yang berbeda. Bahkan salah satu hal juga yang mempengaruhi menurut gue adalah bahasa yang berbeda. Mungkin ini juga yang menjadi pembeda begitu. Dia bukan bahasa utama. Bahasa utamanya adalah Portugis. Sehingga dia mungkin mencari kosakata, mencari kalimat ya yang apa yang dia rasakan ini kesulitan dalam tanda kutip, sehingga apa yang dia pikirkan ataupun juga dia rasakan itu yang dia ucapkan, kurang lebih seperti itu. Tapi gue berharap sih ya bukannya dia terus harus menutup-nutupi, bukan menutup-nutupi juga maksud gue, tapi lebih ke yang mungkin ada sesuatu yang mungkin diperhalus begitu. Tidak selalu harus seperti itu. Ada waktunya, tentu saja dia juga bisa direct ya, dia bisa langsung juga di media. Tapi dia juga harus memperhatikan bagaimana media, terutama di Inggris ini kan menurut gue seperti kayak pisau bermata dua gitu. Di sisi lain bagus untuk popularitas ya, memberikan informasi dan lain-lain, tapi di sisi lain punya kemampuan menyerang yang juga tidak main-main begitu. Sehingga dan dimaksud menyerang di sini adalah menyerang squad ataupun juga menyerang klub, dan klub dan juga squad ini kan secara kolektif yang terdiri dari beberapa bagian yang tentu saja kalau turunan terakhirnya adalah individu-individu, dan individu-individu ini juga menurut gue harus dikelola secara baik begitu. Termasuk juga ini tadi pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Ruben Amorim di media. Sebelum gue akhiri video ini, gue juga ingat pernah sekali waktu gue stadium tour gitu ya di Old Trafford, ada tour guide-nya gitu yang menginformasikan Jose Mourinho itu adalah manajer yang paling tidak suka dengan media. Dia tahu fungsi dari media itu bisa paling tidak bermata dua begitu ya di Inggris sana. Dan kita juga lihat bagaimana Erik ten Hag sempat memban ya kan beberapa media dari Carrington. Lalu Sir Alex Ferguson pun juga sempat melarang beberapa media ya kan. Artinya memang harus secara bijak juga ini bagaimana dia berhadapan dengan media-media. Ada waktunya mungkin dia bisa mungkin dia terbuka, dia langsung, tapi dia juga harus memilih kata-kata yang pas. Menurut gue seperti itu sih. Karena kita lihatlah di setiap pekannya saja, apapun yang dikatakan bukan hanya oleh Ruben Amorim, misalnya oleh manajer-manajer lainnya pun juga dengan mudah ya, dengan gampang, dengan singkat, bahkan bisa dalam tanda kutip dipelintir. Dan ini kan ya menurut gue bisa menjadi sesuatu yang juga berbahaya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini terkait dengan gaya dari Ruben Amorim itu bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.